Anwar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga cabuli sejumlah mahasiswi berprestasi, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Mataram diperiksa polisi. Ketagihan minuman keras, dua pria di Lombok Timur nekat curi kompresor dari sebuah bengkel. Berlomba jaring konsumen, sejumlah peternak di Lombok Tengah siapkan hotel hewan kurban dengan perawatan gratis dan garansi menarik. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Cepat. Siapa? Dua pria berinisial HF 41 tahun dan MRA 22 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di Kota Mataram dan Lombok Barat. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos dan di pinggir jalan Desa Penimbung saat menunggu pembeli. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 3,36 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang mencurigai tempat indekos pelaku kerap dijadikan lokasi bertransaksi dan pesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, kami menemukan 1 poket sabu-sabu siap edar dan juga 4 orang terduga, 2 laki-laki dan 2 perempuan yang baru selesai melakukan pesta narkoba. Kemudian dari keterangan salah satu terduga inisial HF bahwa yang bersangkutan masih ada menyimpan sabu-sabu yang disimpan oleh temannya sendiri di wilayah Kecamatan Gunung Sari, tepatnya di Desa Penimbung. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dua pria bernama Iwan Nur Hakim dan Hadi Saputra asal Montong Gading diringkus unit reserse kriminal Polsek Masbage, Kabupaten Lombok Timur karena berkomplot mencuri kompresor di sebuah bengkel di Desa Kesing. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan alat kerjanya dengan membawa video rekaman kamera pengawas yang terpasang di bengkelnya. Dalam video tersebut, kedua tersangka bekerja sama membawa kabur kompresor dengan memanjat tembok bengkel. Dari hasil interogasi, para pelaku nekat mencuri untuk berpesta miras bersama teman-temannya. Jadi pertama kita dilapor itu, kalau kejadiannya itu tanggal hari Sabtu dini hari sekitar jam 2. Nah, dari hasil rekaman CCTV kita dapat petunjuk bahwa pelakunya bisa kita identifikasi dan pelakunya itu berasal dari Kecamatan Montong Gading. Seperti apa? Modusnya, jadi dia masuk tetap melalui pintu. Makanya kita terapkan juga pasal 363, ada yang 1 dan yang 4. Jadi yang masuk perkaranya melalui pintu yang ada dia buka. Apa aja yang diambil? Yang dia ambil kompresor yang menurut pelapor itu nilainya sekitar kurang lebih 1 juta. 1 juta. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Mutadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan petugas kesehatan hewan diterjunkan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat menjelang Idul Adha. Sebanyak 61 petugas terdiri dari dokter hewan dan petugas lapangan akan disebar di sejumlah wilayah.
Mereka akan mengecek kesehatan seluruh hewan kurban di lokasi lapak musiman dan kantong peternakan sapi dan kambing. Menjelang Lebaran Kurban, petugas menargetkan memeriksa sebanyak 3.000 lebih hewan kurban yang ada di 10 kecamatan. Kita punya medik di lapangan, ya. Jadi petugas-petugas kita selalu memantau perkembangan hewan kurban ini, kalau kita bicara pada event kurban ini. Nah, ini kita sudah buat semacam tim di sini, sampai di tingkat kecamatan itu. Jadi ada sekitar berapa puluh orang ini ya. Jadi di Sekotong ada 10 orang, Lebar ada 8 orang, Gerung 8 orang. Jadi setiap kecamatan ini ada orang yang bertugas. Pemda mengimbau para peternak tetap menjaga kesehatan sapi dan kambing miliknya dengan cara menjaga kebersihan kandang agar layak dijadikan hewan kurban oleh masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ragam cara dilakukan peternak untuk menarik minat konsumen yang telah membeli hewan kurban untuk Lebaran Idul Adha nanti. Seperti peternak di Desa Lelong, Kecamatan Janapria, yang menyiapkan jasa penitipan atau hotel hewan kurban bagi para konsumennya. Peternak menyiapkan lokasi penitipan sapi dan kambing yang sudah dibeli dengan fasilitas gratis, jasa perawatan dan pakan hingga Lebaran nanti. Selain dijaga kondisi kesehatan hewan kurban, peternak juga menyiapkan pakan yang berkualitas seperti rumput gajah, jerami, dedak hingga konsentrat. Mereka juga memberikan garansi jika hewan yang telah dibeli ternyata sakit sebelum diambil pemiliknya. Menariknya, konsumen tidak perlu repot-repot merogoh kocek untuk sewa tempat saat menitip hewan kurbannya, karena biaya itu sudah terhitung pada harga pembelian. Bagaimana menjaga hewan-hewan kita itu tetap sehat di sini, kita menjaga amanah sohibul korban itu, jadi baik sapi maupun kambing itu tetap sehat sampai hari H. Berarti yang beli itu dititipkan dulu di sini? Ya, titip. Pada tahun ini, para peternak mengaku pemesanan hewan kurban cukup ramai, dengan harga jual sapi mulai dari 12 juta hingga 50 juta rupiah per ekor, sementara kambing mulai 3,5 juta hingga 7 juta rupiah, sudah termasuk biaya perawatannya. Nurmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.